Baik, Ibu-ibu, hari ini kita akan belajar dari kitab Rut ya. Jadi tolong di-share screen-kan, di mana tema yang saya berikan adalah jalan buntu menjadi pintu pengharapan ya. Kita belajar dari kitab Rut. Nah, pertama-tama kita melihat jalan buntu next ya, jalan buntu yang dihadapi dan tanggung jawab yang dilakukan manusia. Nah, Ibu-ibu kita melihat dulu, saya bacakan beberapa ayat pertama dari pasal 1 pada zaman para hakim, ya karena itu kenapa Rut diletakkan setelah kitab Hakim-Hakim, karena Rut terjadi pada zaman hakim, dan Ibu-ibu pastinya tahu ya, zaman hakim adalah zaman yang tidak baik, banyak orang jatuh kepada penyembahan berhala. Pada zaman hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, kelaparan harus kita lihat sebagai hukuman Tuhan. Lalu pikirlah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, ibu-ibu perhatikan, sebenarnya ada sebuah ironi ya, Bethlehem itu artinya rumah roti. Tapi ternyata sekarang rumah roti ini tidak ada roti. Dan akhirnya keluarga Elimelek memutuskan untuk ke Moab untuk mengungsi. Tadinya kalau kita melihat next, tadinya kita melihat bahwa mereka itu hanya mau sebenarnya menetap sebagai orang asing. Karena kalau kita melihat di akhir ayat 1 kan, di mana si Elimelek beserta istri dan kedua anaknya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Tetapi sayangnya bukannya hanya sementara, kita bayangkan menetap sebagai orang asing, oke lah beberapa bulan, 1-2 tahun, tetapi akhirnya mereka diam di sana, dan itu bisa kita lihat di akhir ayat 2, diamlah mereka di sana. Dan setelah itu Elimelek meninggal, Naomi malahan beserta dengan anak-anak dan menantunya akhirnya diam selama 10 tahun di sana. Kan itu ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Dan di dalam 10 tahun ini kita melihat ada tragedi, Elimelek dan kedua anaknya mati. Ibu-ibu ya, kita bisa bayangkan bagaimana hancurnya Naomi dan merasa hidupnya sudah benar-benar selesai. Next kita melihat. Nah, sekarang Naomi sudah tidak ada siapa-siapa, sudah cuma ada kedua menantunya, karena itu akhirnya Naomi memutuskan untuk pulang ke Bethlehem. Karena itu kita mengatakan kembali, langkah yang sulit. Kata kembali atau pulang muncul 12 kali di Rut 1, ya berarti memang ini menunjukkan penekanan. Dan akhirnya Naomi akan mengambil langkah pertama karena dia mendengar hal ini, ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka, dan akhirnya Naomi mau pulang. Tapi kita bisa bayangkan bahwa ini adalah langkah yang sulit ya. Kenapa? Karena dia merasa dia pulang dengan tangan kosong. Ayat 21, Naomi ketika dipanggil Naomi kemudian berkata demikian kepada teman-temannya di Bethlehem. Ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya, jadi kita bayangkan ya, kalau kebanyakan kita juga merantau kan ya ibu-ibu ya, kalau kita misalnya pulang ke kampung halaman dengan berhasil membawa keluarga kita berhasil, pasti senang ya. Tetapi kalau pulang sendirian seperti itu, pasti itu merupakan sesuatu yang mungkin kita rasa memalukan. Karena itu ini pasti merupakan langkah yang sulit, dan karena itu tidak mengherankan Naomi pulang dengan pahit hati. Jadi kita melihat kepahitan, next ya, perasaan yang harus ditangani. Pertama-tama kita melihat bahwa Naomi menyuruh kedua menantu perempuannya pulang ke rumah orang tua mereka, alasannya ia tidak lagi mempunyai anak laki-laki. Nah, kenapa begitu? Karena memang di dalam dunia kuno ada pengertian kalau seorang ditinggal suami dan dia tidak punya anak, maka saudara suaminya seharusnya menikahi dia, supaya anak pertama itu nanti menyandang nama saudara yang meninggal tersebut. Dan Naomi berkata dia sudah tidak punya anak laki-laki, kalaupun dia langsung menikah dan langsung punya anak, apakah kedua menantunya mau menunggu dia? Dan dia menganggap bahwa semuanya itu adalah karena Tuhan yang melakukan. Ayat 13.
Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa, masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Kenapa Naomi berkata seperti itu? Itu adalah karena dia mempunyai doktrin Allah yang sangat bagus, yang percaya bahwa Allahnya berdaulat penuh, sehingga segala sesuatu terjadi karena pasti Allah menghendaki atau mengizinkan. Jadi dia percaya bahwa suami dan kedua anaknya bisa meninggal karena memang Allah yang menghendaki demikian. Dan kalau kita pikir ini adalah zaman hakim-hakim, ini menunjukkan iman Naomi sebenarnya sangat luar biasa. Karena zaman hakim-hakim banyak orang Israel menyembah berhala. Apalagi suami dan anak-anaknya meninggal di Moab. Kebanyakan orang akan berpikir bahwa Allah Moab yang menyebabkan mereka meninggal, tetapi suami tahu Allah Israel yang berkuasa walaupun di daerah Moab, ya. Kan itu sebenarnya menunjukkan imannya yang sangat luar biasa, tapi ini juga mengapa dia menjadi pahit hati kepada Tuhan. Next. Karena itu dia berkata ketika dia sudah sampai ke Bethlehem, ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, Naomi berarti diberkati, tetapi sebutkanlah aku Mara, berarti pahit. Karena apa? Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Tapi ibu-ibu, apa yang dilakukan Naomi sebenarnya baik. Memang betul kita marah kepada Tuhan itu adalah dosa. Yang saya maksudkan baik adalah tidak memendam kepahitan hatinya. Karena kalau kita sedang marah dan pahit hati dan kita memendamnya itu sangat berbahaya, maka sebenarnya apa yang dilakukan Naomi itu sering sekali juga kita lihat di dalam banyak mazmur, di mana pemazmur berani dengan jujur mengutarakan kepahitan hatinya termasuk kepada Tuhan. Karena dengan demikianlah kita kemudian lebih bisa menyelesaikan kepahitan hati tersebut. Kitab Ayub juga menunjukkan demikian ya. Ayub memang menunjukkan kesabaran yang sangat luar biasa di pasal 1 dan 2. Tapi ibu-ibu kalau kita perhatikan, Ayub menunjukkan marahnya mulai dari pasal 3. Bahkan kemudian Ayub menyatakan Tuhan memperlakukan dia dengan tidak adil, ya. Karena itu kita melihat Naomi pulang dengan pahit hati, tetapi satu hal yang baik yang dia lakukan, dia berani jujur menghadapi perasaannya. Nah, kemudian kita melihat pemeliharaan Tuhan. Nah, Tuhan tentu saja adalah Tuhan yang sanggup memelihara, apalagi Naomi kelihatannya sudah menyesal dan dia sudah kembali ke Bethlehem, karena itu kita lihat next pemeliharaan Tuhan. Pertama-tama next pemeliharaan Tuhan yang tidak disadari. Nah, tadi ibu-ibu Naomi berpikir dia pulang dengan tangan kosong, tapi sebenarnya Tuhan tidak membiarkan dia pulang dengan tangan kosong. Kita tahu dia pulang dengan Rut, menantunya yang ternyata sangat beriman. Ayat 16 dan 17 ya, Rut berkata, tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ternyata Rut mempunyai iman yang sangat luar biasa. Kenyataan Rut mengatakan bahwa di mana Naomi mati, di situ dia akan mati, berarti dia pulang bukan hanya untuk mertuanya. Karena kalau hanya untuk mertuanya, nanti sesudah mertuanya mati, ya dia pulang ke Moab dong. Tetapi dia pulang karena dia percaya kepada Allah Israel, dan dia tahu kalau di Moab akan sulit bagi dia untuk menyembah Allah Israel, karena itu dia akan mati di Israel. Ya, sehingga seorang yang imannya sangat luar biasa. Kemudian juga kalau kita juga melihat pasal 1 ayat 22, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Perhatikan ibu-ibu, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Tuhan memberikan pemeliharaan supaya nanti kita tahu bahwa Rut akan memungut jelai, dan itu hanya bisa dilakukan kalau itu adalah musim menuai. Dan di dalam pemeliharaan Tuhan, Naomi kembali pada waktu musim menuai jelai, ya, sehingga di sini kita melihat sesuatu yang sangat indah. Tuhan sebenarnya tidak meninggalkan Naomi, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya, cuman pada waktu itu karena Naomi lagi pahit hati, Naomi tidak menyadarinya.
Dan saya rasa kita juga sering begitu ya ibu-ibu ya, di dalam kekesalan kita, mungkin kepahitan kita tentang pemeliharaan Tuhan dan bahkan kekecewaan kita kepada Tuhan, kita tidak menyadari betapa Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Betul, Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi, tapi Dia tetap menyertai ya. Nah, kemudian kita melihat pemeliharaan Allah yang dibalik kebetulan. Nah, Allah kita itu sering sekali melakukan sesuatu yang subtle ya, yang halus. Karena itu kita melihat pasal 2 ayat 2 ya, di mana untuk bisa dapat makan, mereka perlu ada makanan. Karena itu maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saud Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Nah, saudara, dalam hal ini kita ibu-ibu ya, kita harus mengerti memang di dalam Taurat Tuhan mengatakan kalau ada orang menuai di ladang, maka ada 3 kategori orang yang boleh memungut, yaitu orang asing, janda, dan anak yatim. Rut bahkan termasuk 2 golongan ya, orang asing dan janda. Artinya apa? Pemilik ladang ketika dengan pekerja-pekerjanya ketika memungut, maka apa yang tercecer itu tidak boleh dipungut, kata Tuhan. Tujuannya supaya tadi orang asing, janda, dan yatim boleh memungut di sana supaya kemudian mereka bisa hidup. Nah, Rut berdoa supaya ia dapat memungut jelai di ladang orang yang murah hati, dan Tuhan langsung menjawab doanya di ayat 3. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Dikatakan Rut kebetulan berada di tanah milik Boas yang adalah kerabat Elimelek. Nah, kenapa Alkitab memakai kata kebetulan? Karena memang Alkitab sering sekali memakai apa yang dipikirkan oleh manusia, dan kita juga sering berpikir, oh kebetulan. Tapi Naomi menafsirkan kebetulan itu sebagai tangan Tuhan. Karena itu kalau kita lari dulu ke ayat 20, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya ketika Rut menceritakan bagaimana dia berada di ladang Boas, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Ya, sehingga Naomi mengerti di balik kebetulan tersebut adalah tangan Tuhan. Karena itu ibu-ibu kita juga masih sering memakai kata kebetulan, dan itu tidak salah, yaitu memudahkan cara kita berbicara. Tapi kita seharusnya mengerti di balik kebetulan itu adalah tangan Tuhan. Karena memang cara Tuhan memelihara kita sering sekali memakai apa yang kita sebut kebetulan. Kita sedang lapar ya, pas tidak ada uang misalnya di kantong ya, tahu-tahu ada teman yang membawa makanan. Ya, kebetulan ada yang membawa makanan. Itu sebenarnya adalah tangan Tuhan di baliknya. Tapi next kita melihat, tapi saya mau supaya kita mengerti ibu-ibu ya, Alkitab selalu mengajarkan anugerah Tuhan tidak pernah menghilangkan tanggung jawab manusia. Betul Tuhan memelihara, bukan berarti kita tidak berusaha. Karena itu kenapa kita melihat tindakan manusia dalam pemeliharaan digambarkan di dalam pasal 2 ayat 5 sampai 7 ya, ketika Rut sampai ke ladang Boas, Boas kemudian bertanya kepada pegawainya siapa dia. Ayat 5, lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Boas sudah pernah mendengar tentang Rut, tapi kan belum pernah ketemu. Jadi ketika melihat Rut, dia tidak tahu itu adalah yang namanya Rut. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan perhatikan ibu-ibu, terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Sehingga kita melihat bahwa Rut percaya dengan pemeliharaan Tuhan, berdoa supaya Tuhan menempatkan dia di orang yang bermurah hati, supaya boleh membiarkan dia memungut, dan dia kemudian melakukan tugasnya sibuk seharian tanpa henti. Tapi Tuhan juga kita bisa melihat memakai Boas ya, karena itu kita melihat Boas menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa, di mana Boas kemudian menyuruh Rut jangan pergi ke ladang orang lain. Ibu-ibu, orang itu menuai bisa misalnya beberapa minggu.
Ya, jadi sehingga kalau mau datang, Rut disuruh setiap hari datang ke ladang Boas saja. Karena apa? Karena apalagi ini zaman hakim-hakim, ibu-ibu ya. Tidak semua pemilik ladang senang kalau ada orang datang memungut. Kebanyakan pemilik ladang tidak akan pedulikan firman Tuhan dan akan memungut apa yang tercecer dan tidak mau memberikan kepada orang lain. Kan itu Boas meminta Rut untuk datang terus saja ke ladangnya. Bahkan ketika jam makan, dia memberi Rut makan, malahan ada sisa lagi. Ya, ayat 14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka itu. Dan kita melihat, lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya yang nanti dibawa pulang kepada mertuanya. Bahkan Boas kemudian melakukan sesuatu yang saya yakin tidak akan Boas lakukan untuk pemungut yang lain. Ayat 15, setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya dari antara berkas-berkas itu pun dia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Boas mengatakan ruang di mana berkas-berkas itu dikumpul, Rut boleh tetap mengumpul, biasanya itu tidak boleh karena takut kalau pemungut itu nakal ya mencabut dari berkas yang sudah dikumpul. Bahkan Boas menyuruh pegawainya mencecerkan apa yang sebenarnya sudah dikumpulkan. Kan itu next kita melihat tidak mengherankan ya ibu-ibu, kita melihat tapi pertama-tama kita lihat dulu alasan ya, alasan dibalik pemeliharaan ya, yaitu apa yang dilakukan Boas, karena seperti saya katakan tidak mungkin Boas melakukan untuk semua orang karena nanti Rut mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, Boas begitu baik bukan tanpa alasan. Dan memang awalnya ketika Boas menyuruh dia jangan pergi ke ladang orang lain, Rut langsung melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa dan dia bertanya kepada Boas mengapa begitu baik kepada dia. Dan ini jawaban Boas, ayat 11 dan 12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamulah kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi rupanya ibu-ibu Boas sudah mendengar tentang Rut dan dia begitu kagum dengan apa yang Rut lakukan kepada Naomi dan imannya kepada Tuhan dan sangat percaya bahwa Tuhan akan memelihara. Tapi seperti biasanya dan Boas mengerti, cara Tuhan bekerja memelihara umatnya adalah melalui umat yang lain. Dan karena Rut Tuhan tempatkan di ladang Boas, maka Boas mengerti bahwa Tuhan mau memelihara Rut melalui tangan dia. Karena itu kita melihat Boas melakukan sesuatu yang melebihi ya, melebihi kebiasaan atau bahkan orang yang baik hati, dan karena itu kita melihat ada alasan yang sangat jelas. Dan tidak mengherankan kita melihat next pemeliharaan yang berlimpah. Ya, dikatakan Rut diperbolehkan untuk mengikuti pekerja perempuan, tujuannya supaya jangan diganggu oleh orang-orang lain. Bahkan Boas juga menyuruh pekerja laki-lakinya tidak boleh mengganggu Rut. Dan tadi kita sudah mengatakan bahwa Rut boleh memungut di antara berkas-berkas tuaian. Sehingga kalau kita melihat apa yang ada di ayat 17, maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Ibu-ibu kalau kita lihat kamus dalam Alkitab ya, di bagian belakang Alkitab ada kamus, 1 eva itu kurang lebih 36 liter. 1 liter kurang sedikit dari sekilo. Tapi berarti 30-an kilo, ibu-ibu ya, 30-an kilo jelai. Jelas ini adalah makanan yang cukup untuk mungkin Rut dan Naomi bahkan hampir 1 bulan. Berarti dan besoknya kan Rut akan memungut lagi. Berarti kemudian mereka juga bisa menjual sebagian yang mereka pungut untuk keperluan yang lain. Tapi kita bisa melihat betapa pemeliharaan yang Tuhan berikan adalah pemeliharaan yang begitu berlimpah. Kemudian jalan buntu menjadi pintu pengharapan. Next ya, kita melihat sekarang di pasal 3 dan pasal 4. Next. Nah,
Naomi kemudian melihat betapa Boas itu baik kepada Rut. Kita tidak tahu sudah berapa hari misalnya Rut setiap hari pergi ke ladang Boas dan kelihatannya Boas terus menunjukkan kemurahan hatinya. Maka sekarang Naomi mulai melihat harapan. Ingat ibu-ibu, sebelumnya ketika Naomi menyuruh kedua menantunya pulang, ia tidak melihat ada harapan untuk pernikahan ipar ya. Pernikahan ipar adalah saudara menikahi janda dari saudaranya karena ia sudah tidak punya anak ya, tadi sudah kita katakan. Nah, yang Naomi maksudkan adalah pernikahan ipar dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Di mana itu saya jelaskan saja, dikatakan ya, misalnya ada seseorang meninggal dan meninggalkan istri tanpa anak, maka saudaranya seharusnya menikahi janda daripada saudaranya untuk menegakkan nama orang yang mati. Artinya apa? Menegakkan nama orang yang mati. Artinya anak pertama, anak laki-laki pertama akan menyandang nama saudara yang meninggal. Baru nanti anak kedua dan seterusnya menyandang nama saudara yang sekarang menikahi janda saudaranya tersebut. Ya, nah ini adalah sesuatu yang sangat penting walaupun tidak bisa dipaksa secara hukum, tetapi begitu pentingnya secara moral sehingga kalau ada saudaranya yang tidak mau dia akan diludahi ya, dan kemudian diambil salah satu kasutnya dan dikatakan dikenal sebagai orang yang kasutnya ditanggalkan. Nah, Naomi sekarang kemudian melihat, wah, dengan melihat Boas begitu tertarik pada Ruth, maka Naomi sekarang berpikir bisa ada pernikahan ipar. Walaupun sebenarnya harusnya di dalam Ulangan pernikahan ipar itu hanya perlu dilakukan oleh saudara kandung, sedangkan Boas bukan saudara kandung. Ya. Nah, sekarang kita melihat next. Mungkin untuk itu ya kita saya tunjukkan dulu sebenarnya apa yang ada di dalam keluarga Israel. Di dalam setiap keluarga Israel ada orang-orang kerabat-kerabat yang paling dekat yang disebut sebagai Boel atau penebus keluarga. Penebus keluarga yang utama itu adalah saudara kandung, yang kedua adalah saudara kandung ayah, jadi para paman, baru level ketiga adalah anak-anak paman, sepupu. Nah, kalau menurut saya Boas mungkin adalah sepupu dari Elimelek. Nah, sekarang kita melihat dengan pemeliharaan Tuhan, Naomi mulai melihat lagi kesetiaan Tuhan. Tadi kita sudah baca pasal 2 ayat 20 ya. Jadi di sini Naomi mulai kemudian melihat kesetiaan Tuhan dan mengharapkan untuk menikahkan Ruth kepada Boas. Kan itu pasal 3, saya bacakan beberapa ayat. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pekerja-pekerjanya perempuan telah kau temani adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di pengirikan. Saudara, biasanya pemilik dan pekerja-pekerja itu kalau lagi musim menuai tinggal di ladang. Karena apa? Karena mungkin zaman itu tidak aman ya, takut ada pencuri dan sebagainya. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jadi ia membaringkan diri tidur. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring, kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Artinya sebenarnya adalah meminta Ruth supaya Ruth meminta Boas untuk menikahinya. Jadi ini sebenarnya tujuan Naomi. Nah, kenapa Naomi perlu melakukan dengan cara yang mungkin kita pertanyakan ya dan tidak patut kita tiru ya, ibu-ibu. Pertama, karena kita tidak ada sistem penebus di dalam masyarakat kita. Tapi ini tentu saja bukan sesuatu yang baik untuk diteladani. Kenapa Naomi memakai cara yang sangat beresiko? Karena ternyata Boas bukan penebus yang pertama. Tapi Naomi mau Boas menikahi Ruth, sedangkan dia tidak bisa, karena itu dia tidak bisa secara formal datang kepada Boas. Kalau secara formal dia harus datang kepada penebus yang pertama. Jadi tersirat, Naomi itu mau mengatakan kepada Boas, selesaikan penebus yang pertama dan nikahilah Ruth. Dan ternyata Boas mengerti. Karena itu walaupun bukan penebus pertama, Boas bersedia mewujudkan permintaan Naomi. Dan dia akan berbicara kepada penebus yang pertama. Ya, dan kita bisa melihat bahwa memang sudah tekad Boas untuk bisa menikahi Ruth. Karena itu dia berkata misalnya demikian.
Ayat 13, tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, maksudnya penebus pertama, baik biarlah ia menebus, tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup, berarti bersumpah. Berbaring sajalah sampai pagi. Nah, kita juga bisa melihat Boas senang sekali dengan sebenarnya rencana Naomi, buktinya dia memberi hadiah kepada Naomi. Ayat 15 lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkanlah selendang itu, kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Maksudnya biar Ruth membawa pulang kepada Naomi, berarti Boas senang sekali bahwa Naomi itu mau supaya dia menikahi Ruth. Ya, kelihatannya kekagumannya kepada iman Ruth membuat dia sangat ingin juga menikahi Ruth. Kemudian next kita melihat harapan menjadi kenyataan. Kita tahu akhirnya Boas menikahi Ruth, ya, sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang dipikir adalah jalan buntu menjadi pintu pengharapan. Boas menikahi Ruth dengan konsep pernikahan ipar. Nah, tadi saya mengatakan ini sebenarnya pernikahan ipar dalam Taurat hanya berlaku untuk saudara kandung. Karena itu kenapa ini tidak bisa dipaksakan kepada penebus yang pertama, ya, dan karena itu ketika penebus pertama kemudian menolak tidak diberikan sanksi. Jadi ini hanyalah secara moral saja dan Boas kemudian sangat rela melakukannya. Sedangkan tujuan utama pernikahan ipar adalah untuk menegakkan nama orang yang sudah meninggal. Dan itu yang Boas katakan kepada penebus pertama, pasal 4 ayat 5. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Karena itu ibu-ibu, anak yang dilahirkan Boas dan Ruth secara legal adalah anak Naomi dan Elimelek. Tadi itu saya bacakan ayat 17, dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkannya nama Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Ya, jadi dikatakan pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Nah, next kita melihat Obed yang dilahirkan Ruth secara hukum adalah anak Elimelek dan Naomi, dan Tuhan nantinya memakai Obed untuk memperanakkan Daud, ya. Karena itu di dalam pasal 4 ayat 18 sampai 22 itu adalah silsilah dari Peres sampai kemudian ayat 22. Obed memperanakkan Isai dan Isai memperanakkan Daud, dan ini adalah garis nenek moyang Tuhan Yesus karena di dalam Matius 1 nama Ruth disebutkan. Kalau kita melihat misalnya di ayat pasal 1 ayat 5, Matius 1 ayat 5, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Ruth, Obed memperanakkan Isai. Ya, sehingga kita bisa melihat kisah keluarga yang kecil ternyata mempunyai signifikans yang begitu luar biasa. Sehingga apa yang bisa kita lihat sebagai aplikasi? Next. Ibu-ibu, kita manusia sering merasa mengalami jalan buntu, ya, dalam keuangan, dalam pekerjaan, relasi, dan lain-lain. Dan memang kita, perspektif kita sangat terbatas, kita tidak bisa melihat terlalu jauh, dan karena itu kita sering sekali merasa jalan buntu. Tapi apa yang kita rasakan sebagai jalan buntu adalah hal kecil di hadapan Tuhan. Dan ia dengan mudah dapat mengubahnya menjadi pintu pengharapan. Kan itu jangan hanya berfokus kepada masalah, fokuslah kepada Tuhan karena tidak ada hal besar di hadapan Tuhan. Apa yang kita lihat sebagai jalan buntu ternyata ya bisa menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Karena itu next. Yang perlu kita lakukan adalah terus beriman, berdoa, dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Ingat paradoks ya ibu-ibu ya, pemeliharaan Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Ruth bekerja dengan sangat rajin, dan karena Ruth bekerja di ladang dan Tuhan kemudian menempatkannya di ladang Boas, membuat Boas kemudian berkesempatan melihat Ruth, dan mungkin setiap hari melihat Ruth dia menjadi semakin kagum dengan perempuan yang sangat rajin dan sangat mencintai mertuanya dan sangat beriman ini. Dan kita tidak pernah tahu hal luar biasa apa yang dapat Tuhan lakukan melalui penderitaan yang ia izinkan. Naomi menganggap hidupnya hancur.
tinggal sebatang kara. Suami dan kedua anaknya meninggal dan dia berpikir masa depannya habis. Tapi ternyata melalui Ruth Tuhan kemudian memberikan seorang anak kepada Naomi, dan anak itu adalah nenek moyang dari Daud dan nenek moyang dari Tuhan Yesus. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah melupakan Naomi, karena ibu-ibu kalau kita melihat di dalam setiap pasal, cerita itu akhirnya balik kepada Naomi. Ya, pasal 1 jelas berbicara tentang mau Naomi pulang dengan pahit hati. Pasal 2 setelah Ruth kembali menceritakan kepada mertuanya, Naomi sekarang menjadi melihat lagi kasih setia Tuhan. Pasal 3 setelah Ruth berbicara tentang Boas dan Boas menyuruh Ruth pulang. Ayat 18 saya bacakan misal 3 ayat 18, lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari itu juga. Dan pasal 4 setelah Ruth punya anak, cerita balik kepada Naomi. Dan anak itu oleh tetangga-tetangga Naomi disebut sebagai anak Naomi. Karena itu ini bukan hanya kisah Ruth, ini juga adalah kisah Naomi dan menunjukkan Allah peduli sekali dengan jalan buntu yang dihadapi Naomi, dan Allah kemudian menjadikan jalan buntu itu pintu pengharapan. Oke, kita sampai di sini dan saya akan berikan kesempatan untuk bertanya ibu-ibu. Silahkan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya langsung saja. Ayo ibu-ibu, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya, ibu-ibu langsung unmute aja, langsung nanya sama Bu Ina. Silahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas? Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Itu kan disebutkan Obed itu menjadi anak Naomi, ya, sedangkan dia kan anaknya Boas dan Ruth itu. Maksudnya gimana ya, Bu? Secara biologis anak Boas dan Ruth, tapi secara hukum itu adalah anak Naomi dan Elimelek. Jadi karena dilihat yang sudah nggak punya anak itu mulai dari Elimelek, karena itu kan ingat pernikahan ipar itu adalah untuk menegakkan nama orang yang meninggal. Rupanya orang yang meninggal yang dimaksud bukan suami Ruth tapi jadi suami Naomi. Ya, karena itu kenapa harusnya anak ini si Obed ini secara hukum adalah anak Naomi dan Elimelek. Walaupun secara biologis jelas adalah anak Ruth dan Boas. Tapi memang Alkitab selalu menunjukkan mereka anak Ruth dan Boas, ya, kecuali tadi tetangga-tetangga Naomi mengatakan pada Naomi telah lahir seorang anak. Mungkin karena memang Tuhan mau mengkreditkan itu kepada Ruth dan Boas. Tapi secara hukum anak itu adalah anak Naomi dan Elimelek. Oh, bukan anaknya Naomi yang sudah meninggal itu, suaminya si Ruth itu, bukan ya? Bukan. Jadi karena kelihatan yang nggak punya anak itu mulai dari Naomi, ya. Jadi memang bukan anak suami Ruth yang sudah meninggal, tapi anak suami Naomi. Terima kasih, Bu. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Sementara mungkin yang tidak ada bertanya, saya mau tambahkan sedikit saja ya Ibu-Ibu. Satu hal yang sebenarnya saya mau supaya kita bisa mengerti, Alkitab itu mengajarkan kepada kita kalau kita kecewa kepada Tuhan, dan kalau kita percaya Allah kita berdaulat, pasti ada masa di mana kita kecewa. Ketika Tuhan membiarkan penderitaan orang yang kita kasihi meninggal, ya kita kehilangan pekerjaan dan sebagainya, itu bisa ada kecewanya dan itu tidak terhindarkan. Tentu saja kecewa dan menganggap Tuhan memperlakukan kita dengan tidak adil itu tidak benar. Dalam arti kita bersalah kalau kita merasa seperti itu. Tapi ibu-ibu, itu adalah perasaan yang tidak bisa kita kontrol, datang dengan sendirinya. Nah, ketika perasaan itu datang, jangan pendam. Lakukan seperti Naomi, beranilah dengan jujur menghadapi perasaan kita, dan bahkan sangat baik kalau kita kemudian berani mengatakannya kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh para pemazmur, ya. Karena itu para pemazmur sering sekali sebenarnya menunjukkan kekecewaan dan kemarahannya kepada Tuhan. Mazmur 13, Daud berkata, berapa lama lagi, sampai 4 kali, berapa lama lagi Tuhan kau memalingkan wajahmu? Artinya tidak menjawab doaku. Berarti sudah kesel, sudah berdoa berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Tuhan berapa lama lagi sih?
Ya, dan itu adalah hal yang tidak terhindarkan. Jadi intinya Alkitab mau mengajarkan ketika kita merasa seperti itu dan pasti di dalam hidup ini pernah kita rasakan, maka jangan memendamnya. Karena kalau kita memendamnya, itu bisa berbahaya, bisa meledak menjadi kemarahan yang tidak terkendali. Karena itu lebih baik kita berani jujur mengatakannya kepada Tuhan. Ya, dan itu yang dilakukan Naomi, dan kita melihat pasal 2 dan seterusnya, kemudian dia bisa kemudian tidak lagi merasa pahit hati kelihatannya. Oke, Ibu-ibu, apakah masih ada pertanyaan? Apakah masih ada teman-teman? Rina, saya mau nanya Rina. Ya. Mengenai Ruth, kenapa Ruth itu disuruh sama Naomi untuk tidur bermalam dengan Boaz? Sepertinya hal itu tidak baik. Iya, karena itu saya mengatakan jangan ditelan. Kita supaya dia mengambil Ruth jadi istrinya. Kalau itu kan seperti tanda-tanda dia tidur di situ. Nah, kenapa Naomi menyuruh hal yang sangat beresiko? Karena Naomi tidak boleh datang kepada Boaz. Karena penebus di dalam sistem Israel ada aturannya, Bu. Dan ternyata Boaz bukan penebus yang pertama. Jadi dari semua penebus yang masih hidup, Boaz bukan penebus yang pertama. Jadi kalau mau datang secara formal, Naomi harus datang kepada penebus pertama. Karena itu kenapa Naomi merancangkan jalan yang beresiko ini. Sedangkan Ruth kan tidak mengerti apa-apa. Ya, jadi kalau Ruth datang kepada Boaz itu tidak secara formal. Jadi kayaknya secara pribadi meminta bantuan. Karena itu kenapa Boaz menjawab dia bukan penebus pertama, dia akan berbicara menanyakan kepada penebus pertama. Jadi Naomi tidak bisa datang kepada Boaz karena Boaz bukan penebus pertama. Dan memang tetap ini merupakan sesuatu yang dipertanyakan, kenapa harus sampai begitu ya, walaupun kita tidak melihat bahwa mereka berhubungan badan ya, karena kan banyak ranjang loh saudara ya, jangan pikir cuma satu, karena itu diwanti-wantikan Ruth jangan salah pilih ranjang begitu kan, dan duduk di bawah kakinya ya. Jadi memang kita mungkin perlu mempertanyakan kenapa Naomi memakai cara yang sangat beresiko, tetapi alasan jelasnya adalah karena dia tidak bisa datang kepada penebus kepada Boaz secara langsung. Boaz bukan penebus pertama. Oke. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Satu pertanyaan lagi. Ya Ibu, tanya lagi, kalau dipikir memang mungkin itu juga apakah rencana Tuhan juga Bu? Karena dari Ruth melalui Obed terus Daud sebagai itu, apa itu rencana Tuhan juga? Tentu saja semua yang terjadi kita harus melihat dalam rencana Tuhan ya, dalam arti dalam rencana Tuhan, keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan ya. Jadi Tuhan tapi kan melakukan sesuai dengan rencana Tuhan dalam arti mungkin untuk mengerti ini ya, kita harus melihat kehendak Tuhan itu ada dua jenis. Apa yang kita sebut kehendak moral. Kehendak moral itu berarti sesuai dengan hukumnya, misalnya Tuhan tidak mau kita membunuh ya. Tetapi ada yang kita sebut sebagai decretive will, kehendak yang menjadi keputusan Tuhan ya, keputusan Tuhan. Nah, segala sesuatu yang terjadi belum tentu sesuai dengan kehendak moral Tuhan, tapi pasti sesuai dengan decretive will Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi kalau ditanyakan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Karena Tuhan kita Maha Kuasa, tidak ada satupun yang dapat terjadi kalau bukan Tuhan yang menghendakinya. Tapi apa yang Tuhan kehendaki belum tentu sebenarnya itu kalau manusia lakukan itu kita anggap betul ya, karena manusia bisa di dalam kelemahannya kemudian menggenapi kehendak Tuhan. Jadi Tuhan bisa memakai kelemahan manusia untuk menggenapi kehendaknya. Jadi kalau pertanyaan Ibu, apakah itu sesuai dengan keputusan kehendak Tuhan? Ya, jelas sesuai dengan keputusan kehendak Tuhan. Ya. Dalam hal ini mungkin saya juga akan mengatakan sesuai dengan moral will Tuhan ya. Tuhan benar-benar menginginkan anak itu ya. Iya, tapi sepertinya kan kalau kita lihat kan memang itu kan perbuatan kan nggak baik gitu ya Bu ya. Seolah-olah kan tidak baik ya. Sampai dia kan juga harus
dibilang kan jangan sampai ketahuan orang kalau ada di situ bermalam di situ ya. Nah, dalam hal itu memang jadi ada hal yang mungkin secara moral yang tidak benar ya, tetapi sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan karena itu saya mengatakan ini bukan sesuatu yang perlu kita teladani ya, tetapi kita mungkin bisa mengerti kenapa Naomi memakai cara yang beresiko itu, karena dia tidak mau datang kepada penebus yang pertama, dia maunya Boas yang menikahi Rut. Jadi ini cara yang kemudian dia pikirkan. Terima kasih Bu. Oke. Iya, makasih Bu Ina untuk semua penjelasannya. Kita semua diberkati ya teman-teman ya. Kiranya Tuhan terus menolong Bu Ina di dalam pelayanan, tetap semangat, tetap menjadi berkat.